Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengupload file atau folder dalam e-learning Moodle. Nah, terlebih dahulu kita masuk ke halaman e-learning Moodle terlebih dahulu, kemudian klik login dengan klik masuk pada bagian pojok kanan atas seperti berikut. Kemudian klik isi nama pengguna atau username dan passwordnya. Nah, karena saya sudah username dan passwordnya sudah tersimpan di komputer ini, maka langsung saja klik masuk. Nah, untuk mengupload file dalam sebuah course, maka terlebih dahulu kita masuk ke course atau pelatihan terlebih dahulu. Nah, karena kemarin sudah membuat sebagai contoh, maka kita masuk ke contoh diklatnya. Nah, kemudian akan tampil seperti halaman berikut ini. Nah, selanjutnya, agar bisa mengupload file atau folder terlebih dahulu, kita nyalakan dulu editingnya. Nah, cara menyalakannya itu diklik pada tombol seperti gerigi berikut. Nah, ini diklik. Kemudian diklik Turn Editing On. Nah, setelah diklik, maka tampilannya akan berubah seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Nah, setelah ini, maka kita bisa mengedit course atau pelatihan ini. Kemudian, untuk mengupload file, itu terlebih dahulu kita klik Add an Activity or Resource. Nah, ini tombol ini diklik. Nah, maka akan muncul pop-up seperti ini. Nah, untuk mengupload file, itu ada dua cara. Yang pertama, kita buat foldernya terlebih dahulu, baru kita mengupload filenya, atau kita langsung mengupload filenya. Jika ingin membuat folder terlebih dahulu, bisa diklik folder. Jika ingin langsung mengupload file, itu langsung diklik file saja. Nah, untuk mudahnya itu kita bisa langsung klik filenya saja. Nah, ini diklik sampai muncul tanda biru seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Nah, setelah itu klik Add. Nah, setelah diklik Add, maka akan muncul halaman seperti berikut. Nah, yang wajib ini diisi ini judul dari file tersebut. Nah, karena ini sebagai contoh, maka saya kasih judul file contoh. Nah, kemudian jangan lupa mengisi description-nya. Jadi, file ini isinya apa sih gitu. Maka diisi description-nya. File ini berisi contoh untuk Nah, ini sebagai contoh saja, bisa diisi description-nya dari file tersebut. Kemudian, selanjutnya yaitu memilih file untuk diupload. Untuk memilih file untuk diupload itu ada dua cara. Yang pertama itu drag and drop. Yang kedua itu diklik upload. Nah, untuk file yang bisa diupload itu maksimalnya itu adalah 50 MB. Jadi, jika file Bapak Ibu sekalian itu lebih dari 50 MB, maka e-learning ini otomatis akan menolak file tersebut. Jadi, jika filenya terlalu besar, itu bisa dipartisi, dibagi, atau dipecah menjadi beberapa bagian.
atau bisa dikompres. Nah, file yang bisa diupload, Bapak Ibu sekalian, itu ada banyak jenisnya, cukup banyak. Itu ada bisa Bapak Ibu bisa mengupload dalam bentuk dokumen, dalam bentuk Excel, dalam bentuk PowerPoint juga, dalam bentuk video juga bisa, dalam bentuk gambar, dan jika filenya itu berupa tulisan, lebih efektif menggunakan format PDF. Nah, untuk menguploadnya bisa pertama yang seperti saya bilang tadi, jelaskan tadi, bisa drag and drop atau klik ini. Nah, klik ini bisa diambil dari server file jika sudah banyak file yang sudah diupload ke dalam server. Kemudian recent file, upload file. Nah, upload file di sini itu dari komputer Bapak Ibu sekalian atau URL downloader, private file atau Wikimedia. Wikimedia di sini dari internet. Nah, jika filenya itu berasal dari komputer Bapak Ibu sekalian, bisa diklik upload a file. Nah, maka akan muncul seperti ini Bapak Ibu sekalian. Nah, setelah ini bisa dipilih file. Nah, pilih file. Nah, tadi sudah saya buat file contoh. Nah, kita klik dan kita bisa upload. Nah, setelah ini maka ini filenya ini setelah ketika diupload maka ini filenya diberi nama. Bisa nama berbeda dari nama file aslinya, bisa sama. Nah, saya bisa buat sama namanya dengan file aslinya. Nah, bisa diisi authornya. Bisa dipilih lisensinya. Banyak jenis lisensinya. Jika umum bisa diklik public domain. Nah, setelah itu klik upload. Nah, untuk waktu upload itu bergantung dari kapasitas file tersebut dan kecepatan internet Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian bisa di sini ada beberapa kategori appearance-nya. Ini bisa di automatic, embed, in pop-up, dan sebagainya. Bergantung dari kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Bisa di sini lebih baik di automatic bisa atau bisa di in pop-up. Kemudian common model setting ini bisa diedit, dirubah atau tidak, itu bergantung dari kebutuhan. Nah, untuk activity completion, nah ini student completion tracking dari student. Ini Bapak Ibu bisa pilih ini don't indicate as activity. Jika file ini tidak terlalu penting, bisa diklik ini. Jika filenya itu cukup penting dan peserta harus membuka file ini, maka bisa diklik show activity as complete when conditions are met. Bisa diklik ini. Nah, kemudian ini require view bisa diklik. Nah, jadi jika diklik ini, maka peserta dianggap sudah tuntas apabila sudah membuka file ini. Nah, setelah itu bisa diklik save and return to course atau save in display. Ini sama-sama untuk menyimpan, namun setelah menyimpan akan diarahkan menuju ke pelatihan awal atau ke tampilan dari file tersebut. Nah, mungkin kita bisa save and return to course. Nah, setelah di save, maka otomatis akan muncul file di sini. Nah, tampilannya jika
peserta diklat atau student melihat, ini kita bisa turn editing off dulu. Nah, maka file akan muncul seperti ini. Jika ini diklik oleh peserta, maka ini otomatis kecentang atau dianggap sudah komplit seperti itu. Nah, file ini juga, misal file ini itu untuk mata diklat tertentu, itu juga bisa dipindah-pindah Bapak Ibu sekalian. Nah, seperti ini. Untuk file contoh ini bisa dimasukkan ke tile 1 atau bisa dimasukkan ke tile 2 dan sebagainya. Nah, seperti itu. Baik, Bapak Ibu sekalian, sekian tutorial bagaimana cara untuk mengupload file dalam e-learning Moodle. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.